Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam hormat, salam sejahtera, salam kebaikan buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan damai dan tenang ya teman-teman semua. Semua lancar-lancar saja kegiatannya, usahanya. Teman-teman semua, ini adalah web pertama ya teman-teman semua. Ini adalah web pertama kita ya. Sebelumnya kan saya sudah memperkenalkan diri ya teman-teman semua. Nama saya, nama Bapak Rai Virgana Targasa Panji, teman-teman semua. You can call me Virgana, Mr. Rai, boleh. Saya dari Bandung teman-teman semua ya. Saya tinggal di kota Bandung. Bapak dosen tetap di salah satu universitas di Bandung, Universitas Widyatama teman-teman semua. Alhamdulillah bisa ketemu teman-teman ya, dimanapun Anda berada yang malam ini ikut web ataupun tidak ya, yang nanti bisa tonton rekaman ya teman-teman semua ya. Jadi teman-teman semua, kita ini ada beberapa kegiatan ya, kegiatan yang sudah kita lakukan. Ini udah pekan kedua ya teman-teman semua ya, udah pekan kedua. Di skema, kalau teman-teman lihat ini kan skema kita ya teman-teman semua. Jadi kita ini ada 8 sesi ya teman-teman semua. Kita sekarang ada di sesi 2 ya teman semua. Jadi sesi pekan kedua nih ya. Pekan kedua ini kita ada tutorial 1 webinar ya teman-teman semua ya. Semoga teman-teman semua bisa gabung di lain waktu ya. Nah teman-teman semua, kita ada satu tugas besar ya teman-teman semua ya. Tugas ini berkaitan dengan mata kuliah kita ya. Mata kuliah kita ini adalah karya ilmiah ya, dengan kode MSIM 4560 ya teman-teman semua, berkaitan dengan mata kuliah karya ilmiah. Nah teman-teman semua, ini kita ada 8 sesi, ada 8 pekan ya. Targetnya pada dasarnya kalau dalam mata kuliah ini sederhana sih sebenarnya teman-teman semua. Jadi mata kuliah ini bukan mata kuliah metode penelitian ya teman-teman semua. Kan pada dasarnya teman-teman sudah dapat mata kuliah metode penelitian. Tapi itu di sini adalah teman-teman adalah membuat karya ilmiah. Jadi benar-benar udah nyemplung ya teman-teman semua. Udah nyemplung. Jadi teman-teman istilahnya kita punya 4 target sih pada dasarnya ya. Jadi 4 target. Jadi ada tugas 1, tugas 2, tugas 3 teman-teman semua ya. Ini tugas 2, tugas 2, tugas 3, tugas 4 ya. Tugas 4 ini masih tugas 4 lah ya, dianggap tugas 4. Nah, jadi sebenarnya hanya 4 tugas ya teman-teman semua ya. Jadi 4 tugas ini adalah karya ilmiah yang udah final ya. Jadi syukur-syukur teman-teman sudah punya ya. Jadi mungkin hasil mata kuliah sebelumnya atau di mata kuliah metode penelitian ada satu penelitian atau riset bareng dosen, atau riset kecil, atau riset Anda di kantor, atau riset Anda di tempat kerja ya. Yang pasti kita harus bikin satu paper teman-teman semua ya. Satu paper, nanti kita lihat ketentuannya teman-teman semua ya. Yang penting paper teman. Kita mau bikin satu paper. Nah, tapi kira-kira ini ya teman-teman semua, ada 8 sesi yang mau kita hadapin ya. Nah, saya mengingatkan dulu buat teman-teman semua ya, karena di mata kuliah karya ilmiah ini pada dasarnya Bapak ini hanya mereview tugas Anda ya. Saya mohon tugas 1 dikumpulkan ya teman-teman semua ya. Tugas 1 kita ini kalau nggak salah closingnya 2 Mei ya. 2 Mei teman-teman semua ya. Jadi ya ada 2 pekan lagi lah teman-teman semua. Seingat saya 2 Mei gitu ya kalau nggak salah ya. Ya sekitar inilah kalau nggak salah nih, di sini di ujung sini teman-teman semuanya.
Nah, jadi tugas satu ini kita masih ada 2 pekan ke depan lah ya. Tapi kalau nah tugas satu jangan lupa nanti saya review teman-teman semua ya, nanti review ya, saya bakal coba pelajari sebenarnya judul kamu apa ya, problem statementnya apa, bicara masalah isu penelitiannya apa, fenomenanya apa teman-teman semua, atau dalam artian latar belakang penelitiannya apa sih gitu kan ya, sebelum kita bicara rumusan masalah ya, bicara kajian pustaka dan sebagainya. Tapi tugas satu ini sederhana kok teman-teman semua ya, flow aja lah teman-teman semua ya, ngalir aja. Nah, jadi ini saya cuma bicara yang ini kan kita bicara aktivitas belajar satu ya teman-teman semua, yang memang udah pekan kemarin sih ya, yang yuk belajar mandiri ya teman-teman semua ya. Nah, jadi teman-teman semua, moga teman-teman sudah baca tuh ya CPMK-nya ya teman-teman semua. Jadi kita ini pada dasarnya mau menulis artikel ilmiah secara utuh ya teman-teman semua ya. Nah, teman-teman semua, satu hal yang penting Anda harus tahu adalah coba lihat buku panduan karya ilmiah ya. Nah, jadi panduan karya ilmiah ini hanya ada tersimpan di sini kalau nggak salah ya. Jadi di aktivitas belajar satu di persen Bapak di belakang-belakang persen nggak ada ya. Jadi banyak mahasiswa di Karil kadang-kadang kebingungan, Pak gimana dong Pak ya gitu. Itu ada panduannya teman-teman. Selalu balik lagi ke panduan nih. Alhamdulillah kita punya panduan yang sangat komprehensif. Nah, jadi teman-teman semua nanti kita lihat lah ya, di bawah itu ada buku panduan. Nah, kita lihat lagi teman-teman semua. Nah, jadi ini adalah gambaran umum aktivitas belajarnya ya teman-teman semua ya. Pada dasarnya Anda ini belajar mandiri dan tugas ya. Jadi saya bakal mengomentarin tugas-tugas kamu ya. Jadi tiap ada tugas saya komentarin teman-teman semua kok. Forum juga ada kalau nggak salah ya. Ada 2 atau 3 forum gitu ya. Itu juga nanti saya komentarin. Tapi yang bakal saya komentarin secara komprehensif itu berarti tugas ya teman-teman semua. Plus nanti saya kasih suggest ya teman-teman semua. Jadi saya suggest berkaitan dengan latar belakang, berkaitan dengan judul, berkaitan dengan rumusan masalah, berkaitan dengan referensi. Nanti saya bantuin teman-teman semua insya Allah ya. Jadi maksudnya saya akan kasih saja, saya akan kasih nilai ya, walaupun sebenarnya tidak semua dinilai ya teman-teman semua. Jadi di sini tuh penilaian tuh tidak hanya, nanti kita lihat ya, hanya ada penilaian tuh, tidak ada penilaian, cuma saya akan memberikan komentar ya. Tapi saya lebih suka saya memberikan saran-saran ya teman-teman semua. Makanya teman-teman harus ngupload tugas. Kalau you nggak ngupload tugas, gimana saya bisa ngasih saran teman-teman semua ya. Jadi gimana saya mengasih bimbingan ya. Jadi ini sih bukan bimbingan skripsi sih ya, tapi istilahnya saya ngasih saran-saran. Oh ini nih saya akan kasih, oh ini referensinya saya tambahin. Nah ini teman-teman semua ya, jadi inti dari mata kuliah ini adalah si tugas-tugas ini ya teman-teman semua ya. Ini tugas satu yang you harus kerjain. Kita masih ada target sekitar 2 pekan lagi ya teman-teman semua ke depan ya. Merumuskan masalah dan topik, membuat judul artikel ilmiah. Nah ini teman-teman semua ya. Jadi start dari problem statement ya. Jadi penelitian selalu start dari problem statement atau isu atau fenomena teman-teman semua ya. Mungkin masalah yang jelas, yang clear nggak ada gitu kan, tapi kita lihat ada isu gitu kan, ini ada isu nih gitu kan, ada isu gitu. Isu nggak ada tapi ada fenomena teman-teman semua. Kan fenomena itu seperti ini benar ada nggak sih gitu kan ya. Biasanya kan fenomena itu sesuatu yang samar-samar ya teman-teman semua, bukan fenomena titik-titik apa gitu, nggak, bukan ya. Maksudnya fenomena itu kita tuh masih faktanya belum jelas ya. Jadi fakta masalahnya belum jelas, tapi kita tahu di situ ada fenomena. Isu mungkin udah kelihatan ya gitu ya, mengarah ke problem statement ya. Nah tapi kalau misalnya problem statement, pernyataan masalah, itu kan jelas banget ya. Monggo, you jalan dari mana ya, yang pasti you bisa masalahnya jelas, atau you jalan dari fenomena, you jalan dari isu. Ini saya kasih contoh fenomena ya, yang cukup menarik lah dalam 1 bulan 2 bulan terakhir ini. Misalnya gini, Nvidia, saham Nvidia turun 17%. Nah ini teman-teman, ini kan ini
karena DeepSeek. Gitu kan. Nah, teman-teman semua, ini cukup menarik teman-teman semua ya. Jadi ini ada cerita saham Nvidia ini turun 17% ya. Penurunan ini dikaitkan dengan munculnya DeepSeek. Nah, ini kan suatu fenomena teman-teman semua ya. Memang udah sepertinya udah kelihatan nyata ya. Cuma kan istilahnya pertanyaannya kenapa gitu kan ya. Kok DeepSeek munculnya AI China atau Tiongkok yang namanya DeepSeek itu bisa menurunkan saham Nvidia. Di lain sisi malah Nvidia-nya tuh memberikan apa ya, memberikan apresiasi teman-teman semua ya. Jadi kalau misalnya kalau ini kan sepertinya Nvidia ngerasa rugi ya teman-teman semua ya, ada sahamnya turunnya. Tapi kalau pernah baca-baca berita ya, jadi kalau saya tulis begini, Nvidia apa ya bahasanya, memuji DeepSeek ya. Ini moga muncul ya beritanya ya. Gitu ya. Jadi nah jadi ini lihat nih, Nvidia menyebut DeepSeek adalah contoh bagaimana model AI dapat diciptakan. Nah, itu aja lah contoh gampang ya. Teman-teman semua ya. Ini juga keterangannya kan banyak ya. Nvidia menyebut DeepSeek adalah contoh bagaimana. Loh, kok gitu ya teman-teman semua ya. Di satu sini saham Nvidia turun 17% ya. Malah Nvidia-nya sendiri dia memberikan apresiasi terhadap si DeepSeek. Nah, itu kan sebenarnya teman-teman semua itu ada fenomena yang bertolak belakang ya. Saya sekarang ada mahasiswa yang lagi riset ini sih ya gitu kan ya. Nah, jadi sebenarnya ini beritanya udah ramai banget ya. Jadi hampir dibicarakan banyak orang lah ya. Jadi kan kekuatannya, kenapa kok bisa terjadi seperti ini gitu kan. Apakah DeepSeek versus ChatGPT atau versus Gemini versus Copilot yang besar-besar ya kita bicarakan ya. Belum lagi yang LLM ya gitu kan. LLM tuh yang seperti ini teman-teman semua. Nah, ini GPT for all. Nah, ini kan ini adalah LLM ya gitu kan. Ini GPT for all nih. Nah, jadi teman-teman semua dapetin tuh ya. Jadi betul. Jadi kita ini mau merumuskan masalah dulu ya. Topik ya minimal kalau nggak punya fenomena nggak ada, isu nggak ada, apalagi toh problem statement atau pernyataan masalah nggak ada, atau rumusan masalah nggak punya, ya wes you start dari topik yang you minatin abah teman-teman semua. Atau ya wes you punya tugas apa dulu yang memang bagus yang bisa dibikin artikel ilmiah ya gitu teman-teman semua ya. Nah gitu. Nah teman-teman semua itu aja sih. Jadi yang penting jadi aja dulu lah ya gitu kan ya. Jadi saya butuh judul ya, nggak apa-apa, masih bisa berkembang teman-teman semua. Jangan lupa loh ya, disebut jurnal itu kan journey teman-teman semua ya. Jurnal tuh journey itu perjalanan, butuh proses teman-teman semua ya. Jadi yang benar itu ya sebenarnya ya misalnya yuk baca-baca, oh saya kayaknya rumusannya begini gitu kan ya, topiknya begini, judulnya ya buat temporary, buat sementara dulu begini. Nanti pas pertemuan 4 beda cerita is okay teman-teman semua, nggak ada masalah. Yang penting berproses. Nah teman-teman semua, jadi sebenarnya semua orang sepakat ya, semakin Anda banyak baca itu semakin bagus. Walaupun kampus itu hanya bicara minimal 10 referensi, 5 artikel ya, jurnal ini ya sebenarnya, dan 5 buku ya. Jadi ada dari 10 referensi ini teman-teman itu terbagi dua. Satu 5 artikel based on jurnal ya, permintaan kampus 5 tahun terakhir ya teman-teman semua, dan 5 buku teman-teman semua. Itu udah minimal ya. Walaupun sebenarnya kalau saya sih kalau di kampus saya kalau saya lagi ngampu mata kuliah medlit, pasti saya minta anak-anak tuh 30 tuh minimal teman-teman semua ya. Saya sih mintanya nggak sebenarnya harusnya 50 ke atas teman-teman semua ya. Jadi sebenarnya semakin referensi kamu semakin banyak ya, pasti bakal mencerahkan teman-teman semua ya. Jadi memang kunci sukses bikin artikel ilmiah yang bagus tuh ya banyak baca teman-teman semua ya. Jadi tapi memang kalau buat saya pribadi untuk zaman sekarang, referensi itu kan ada referensi formal dan
referensi informal ya teman-teman semua. Kalau referensi formal itu ya yang sifatnya misalnya yang formal akademik ya teman-teman semua ya. Kalau formal akademik gitu ya, kita bicara jurnal, kita bicara proceeding, kita bicara skripsi, tesis, disertasi. Nah, itu ya teman-teman semua lah. Nah, tapi kalau yang informal kita bicara bisa buku ya teman-teman semua ya. Buku atau buku populer ya. Buku populer teman-teman semua. Mau yang online bisa, misalnya you reverse ke, paling enak kan you reverse ke Google Book misalnya teman-teman semua. Ini kan paling enak nih ya, reverse ke Google Book ini teman-teman semua. Monggo dibuka-buka lah ya gitu ya, Pak saya nggak punya buku ya, yes yuk kesini teman-teman semua ke Google Book ya gitu ya, yuk ke Google Book ya. Atau ada yang namanya yang terkenal di Amerika, Amazon. Amazon Book nih. Amazon tuh dulunya toko buku sebelum dia berubah jadi cloud infrastructure gitu ya teman-teman semua. Monggo. Nah, ya kan yuk punya target buku kan teman-teman semua, jadi yuk bisa sinilah gitu. Di lain pihak ya saya tidak menyarankan Anda untuk menggunakan cara-cara yang salah ya teman-teman semua ya. Itu maksudnya mencari ebook gratisan segala macam, tapi istilahnya monggo teori ilmu pengetahuan. Saya ini kan orang copyleft teman-teman semua ya. Saya ini orang open source, saya ini orang general public license ya. Jadi saya ini memang komputer saya ini Linux teman-teman semua. Jadi buat saya yang namanya pengetahuan pada dasarnya harus dibagi sih gitu ya teman-teman semua. Monggo ketika udah jadi produk, udah jadi proyek kamu, you jual miliaran nggak ada masalah, tapi source code-nya harus terbuka buat semua orang ya. Jadi konsep general public license itu ya, ini hanya sedikit cerita aja ya teman-teman semua. Jadi karena memang kita harus menghormati yang copyright ya teman-teman semua ya, karena copyright itu konsepnya kan pada dasarnya hak kekayaan intelektual teman-teman semua ya. Haki ya, kita bicara haki, kita bicara paten gitu kan, kita bicara apa tuh merek ya, kita bicara rahasia dagang, kita bicara apa lagi ya, desain industri, kita bicara apa, ada 7 dah pokoknya ya. Belum lagi haki itu, hakinya aja ada 19 teman-teman semua ya. Jadi kalau haki itu untuk hak kekayaan intelektual tuh ada 19 poin gitu kan ya. Nah, kita harus menghormati itu teman-teman semua karena ada peraturannya ya. Jadi peraturan berkaitan dengan undang-undang berapa ya? Ini lagi rame masalahnya. Lagi rame tuh apa tuh? Ya adalah dunia artis ya teman-teman semua. 2014. Nah, ini nih. Jadi apa tuh? Ini kenapa dia masuk di paling atas ya? Karena mungkin di dunia teman-teman pencipta lagu dan teman-teman yang membawakannya ya, penyanyi ya, ini lagi rame teman-teman bicara ini teman-teman semua hak cipta ya. Jadi teman-teman semua, kenapa saya bicara ini, jadi karena kita harus, ketika kita bikin artikel ilmiah, Anda harus menghormatin tuh ya. Oh, you tahu itu buku berbayar gitu kan. Nah, jadi saya sarankan cari yang aman aja ya. Anda harus menghormati yang copyright ya. Copyright ini dilindungi undang-undang ya. Walaupun saya ini orang copyleft teman-teman semua ya. Jadi saya ini adalah orang general public license ya. Gitu. Jadi saya ini apa? Kalau ilmu pengetahuan, source code itu kita saling kita turunkan teman-teman semua ya. Seperti Android sampai sekarang kan pada dasarnya copyleft teman-teman semua ya. Jadi ya beginilah bedanya copyright dan copyleft. Saya liatin dikit aja ya. Maksudnya kalau you misalnya lihat Android misalnya ya, ini Android ya. Ini Android kalau you lihat, nanti kamu bisa lihat di sini bentar, maaf ya. Nah ya, ini kan source modelnya open source, freeware ya teman-teman semua ya, freeware. Jadi kalau lihat di bawah tuh nanti kalau license-nya, nah ini nih ya, GPL nih ya. Nah itu simbolnya tuh ya, GPL. Nah itu kan ada tulisan tuh copyleft, kamu bisa lihat kan, the GPL was the first copyleft. Nah itu ya copyleft, beda copyleft itu. Nah di satu sisi teman-teman semua, Anda juga, kita harus menghormatin ya teman-teman semua buat teman-teman pengguna Windows misalnya ya. Nah ini kan Windows jelas banget ya, dia ada di posisi copyright teman-teman semua ya. Nah ini kamu teman-teman bisa lihat
Nah, jadi ini adalah proprietary model ya. Proprietary model ini berarti kan dia right holder, copyright teman-teman semua ya. Ini right holder ini teman-teman semua atau copyright, you lihat kan by modern copyright. Nah, and intellectual property law. Nah, berarti kan memang kita dilindungi undang-undang teman-teman semua. Jadi kita harus menghormatin. Jadi walaupun di dunia kita ini memang di dunia IT memang unik banget ya. Kita ini ada istilah di copyleft, ada copyright ya gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalnya Android itu diambil dari kernel Linux ya, karena kernel Linuxnya itu copyleft teman-teman semua, maka si Androidnya juga harus copyleft. Ketika yang lain menggunakan source code Linux menjadi merek-merek Android yang lain, mereka juga harus copyleft, dalam artian source code-nya harus terbuka buat orang lain. Dia mau jual berapapun produknya itu terserah dia teman-teman semua. Itu ya, jadi teman-teman mungkin harus paham arti copyleft dan copyright ya. Nah, sehubungan dengan urusan artikel kita sama teman-teman semua. Jadi tolong hormatin, kalau memang bukunya berbayar ya udah yuk lihat bacalah. Di sini kan di Google Book tuh biasanya ada istilahnya apa ya? Kalau misalnya bukunya ada 100 halaman, biasanya dia bukain 30 halaman teman-teman semua. Jadi you bisa lihatlah previewnya gitu kan. Nah, monggo lah. Jadi gitu aja. Ini ada previewnya. Coba ya you masuk sini. Ini free loh. You tinggal di Android aja, di iOS ada kok itunya apa linknya. Banyak sih buku toko buku yang lain ya. Tapi itu hak Anda lah ya. Tapi saya saranin kita pakai yang baik-baik aja ya, yang halal aja teman-teman semua ya. Jadi monggo banyak lah ya. Nah, jadi tadi kan saya bicara bahwa referensi ini teman-teman semua itu kan ada yang formal, informal ya gitu ya. Formal jurnal ya, ada apa toh skripsi lah, tesis, disertasi, itu biasanya produk kampus gitu ya. Produk kampus. Nah, dalam artian yang versi informal dan versi saya ya, menurut saya teman-teman semua, itu ada buku online teman-teman semua, ada buku populer. Sebenarnya teman-teman semua, kalau saya pribadi di zaman sekarang itu referensi benar-benar unlimited ya teman-teman semua ya. You bisa bisa dari YouTube teman-teman semua ya. YouTube tuh banyak banget ya teman-teman semua ya. Saya punya channel YouTube teman-teman semua ya, bukan promosi ya. Jadi gini ya, misalnya nah ini you tulis Ray Virgana aja. Nah, itu kan, nah ini kan saya punya channel YouTube teman-teman semua ya. Nah, ini ya, Anda kan informasi tuh banyak teman-teman semua ya. Anda bisa ngambil zaman sekarang itu kan, kalau menurut profesor saya ya, jangan samakan ya teman-teman semua. Kalau menurut profesor saya, jadi sekarang namanya referensi itu terutama yang informal itu lebih apa ya, lebih melejit daripada yang formal teman-teman semua ya. Jadi you baca jurnal 10 halaman 20 halaman masih nggak ngerti teman-teman semua, tapi you nonton YouTube orang, oh begini toh bikinnya, oh begini toh ngodingnya, oh begini toh cara bikin EA-nya gitu kan, oh begini toh cara ngauditnya. Nah, itu teman-teman mungkin you bisa paham maksud saya ya. Nah, seperti itu teman-teman semua. Jadi kalau buat saya sih, misalnya YouTube sebagai referensi versi bapak ya, is alright ya. Atau misalnya yuk baca artikel populer kayak Medium nih, ini kan sangat terkenal ya teman-teman semua ya, Medium ya. Oh, ini Medium ya. Medium ini kan banyak penulis-penulis apa tuh, misalnya temanya gini ya, misalnya temanya Medium berkaitan dengan audit IT risk, misalnya gitu ya. Nah, ini kan teman-teman semua banyak nih artikelnya. Ini kan salah satu bentuk artikel internasional teman-teman semua. Ya, ini kan penulisnya jelas gitu kan ya, penulisnya jelas. Nah, ini kan masuk kategorinya sebagai artikel populer ya teman-teman semua ya. Jadi yang penting kan penulisnya jelas ya. Dari zaman dulu juga teman-teman semua sebenarnya kayak koran online itu boleh ya, koran online ya. Jadi teman-teman semua buat referensi itu, kalau buat saya sih dari mana saja ya, selama penulisnya jelas ya.
gitu teman-teman semua ya. Bahkan wiki ini kan sebenarnya terjadi hilafiah ya teman-teman semua. Jadi saya support lah buat teman-teman yang istilahnya wiki ini tidak boleh digunakan sebagai referensi teman-teman semua. Saya kasih contoh ya, wiki engineering. Nah ini ya, ini teman-teman semua, ini saya kasih contoh. Ini wiki software engineering ya. Memang kalau kamu lihat sekilas begini teman-teman semua, ini kan keren banget ya. Ya, jadi maksudnya ini kan you lihat kan klasifikasinya wiki itu kan keren menurut saya. Jadi dia bisa mengklasifikasikan artikel, walaupun sebenarnya yang jadi pokok masalah ini jangan you pakai referensi karena ini penulis nggak jelas ya. Bukan penulis nggak jelas sih, maksud saya kalau you mau pakai teman-teman semua lihat referensinya. Alright, ini catatan. Lihat referensinya teman-teman semua. Nih, kamu lihat di sini contoh mana referensinya? Nah, ada nih, kok biasanya suka muncul sini. Nah, teman-teman semua lihat ke bawah, itu kan ada referensinya tuh. Ini nih. Nah, kamu cek referensinya aja. Kalau you minat wiki, bukan wikinya yang nggak you citasi teman-teman semua. Ya, tapi ini kan banyak referensi. Kadang-kadang suka ada file PDF-nya juga. Nah, misalnya memang inilah udah kelamaan ya. Tapi ini ya sebenarnya kalau misalnya dia teorinya fundamental teman-teman semua, sebenarnya nggak boleh digunakan ya kalau dia fundamental ya. Misalnya saya dulu waktu S3 saya dapat satu teori, 1 rupiah itu berapa gram emas. Ternyata itu ada di undang-undang tahun 45 berkaitan dengan uang teman-teman semua ya. Itu saya pernah nemu tuh undang-undangnya tuh ya, karena skripsi saya dulu disertasi saya berkaitan dengan masalah bidang finansial teman-teman semua, analisa bidang finansial gitu ya. Saya pakai R programming untuk, tapi kan saya harus baca teori-teori tentang uang gitu kan ya. Ternyata saya baru disuruh nyari satu undang-undang di tahun 45, ternyata 1 rupiah itu berapa gram emas. Nah itu walaupun tahun 45 kita pakai karena memang dia fundamental ya. Jadi kalau misalnya ini tahun 65 fundamental ya monggo yuk pakai ya gitu. Tapi kalau tidak fundamental nggak boleh lah ya gitu ya. Nah ini teman-teman semua nih, ini kan dapat filenya ya mungkin gitu ya, dapat filenya nih ya gitu. Jadi jangan lupa teman-teman cek. Nah teman-teman juga kayak gini nih, saya kasih kata kunci ya. Kalau misalnya ada doi ya, nah coba ya saya cutarin doi. Nah kamu lihat nih ada tulisan doi. Nah lihat ini PDF yang udah bisa langsung kebuka ya. Nih ini langsung kebuka ya. Jadul banget ya teman-teman semua, keren mantap. Nah jadi kamu cari ininya teman-teman semua, bukan wikinya. Nah contoh nih, yuk lihat kan ada doi itu. Nah ini bakal langsung lari ke papernya, jurnalnya teman-teman semua. Yuk lihat tuh ada tulisan freely accessible. Nah berarti ini bisa dibuka nih. Jadul banget. Apa lagi nih ya, coba lihat ya. Coba kita lihat dulu lah apa sih isinya. Nah ini yang kamu pakai teman-teman semua. Si ACM ya, ini yang kamu pakai. Jadi kalau you minat dengan paper ini, apalagi papernya kayaknya bisa dibuka deh ya gitu. Jadi monggo contoh lah ini, kalau misalnya ini you bisa pakai ya, you bisa pakai referensi ini teman-teman semua ya. Seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman semua ya gitu. Nah teman-teman semua, jadi kalau jangan pakai ininya sebagai referensi, bukan ya. Misalnya kamu lihat aja referensinya teman-teman semua ya. Ini ada PDF, ini pasti bisa dibuka langsung ya. Sisanya memang you harus cek ya. Ini kayak, nah kalau kayak gini kan buku nih teman-teman semua nih. Ini buku nih ya, you cek tuh, cari bukunya kalau you minat buku ini gitu ya. Ini, tapi ingat ya, kalau lebih daripada 5 tahun itu harus fundamental ya. Walaupun sebenarnya kalau di panduannya di buku panduan ya, ini buku panduan nih teman-teman semua nih ya, 85 halaman ya, masih belum berubah lah ya. Dari tahun kemarin saya sering pakai ini juga yang resmi yang ada di aktivitas belajar 1 ya. Nah teman-teman semua, jadi kalau ada doi yuk klik aja langsung ya gitu kan. Nah ini tak doi, nah ini tahun berapa nih,
2005 ya. Kalau you memang minat, kalau ini fundamental oke ya teman-teman, ingat ya kalau fundamental. Tapi saya mau ngasih contoh, kalau ada ketulisan doi gini, misal you klik kanan, you tab, nah itu langsung lari tuh. Tapi ya kita nggak tahu ini apakah berbayar atau enggak ya, karena jurnal juga berbayar atau enggak gitu ya. Monggo. Nah ini kayak udah get access itu pasti berbayar tuh teman-teman semua. Beda sama yang tadi kita bisa lihat PDF-nya ya. Nah gitu teman-teman semua. Yuk kalau jangan mensitasi ini kan penulisnya ini terlalu banyak orang yang menulis. Kalau you mau, you lihat di referensinya ya. Saya kasih contoh lain lah, misalnya wiki. Wah, sekarang yang lagi fenomena misalnya artificial intelligence. Nah, ya. Wiki artificial intelligence. Nah, jangan lupa teman-teman semua, lihat aja referensinya gitu kan ya. Kalau jangan pakai wikinya teman-teman semua, tapi lihat referensinya. Nah, ini kan sebenarnya memang kalau lihat dari sininya sih klasifikasinya ya saya suka teman-teman semua ya gitu kan. Jadi bagaimana wiki bisa mengklasifikasikan ya. Nah tapi kamu jangan pakai ini sebagai referensi ya gitu, tapi kamu lihat di bawah gitu kan. Nah ini kan you lihat ya, mana ya, ini kan referensi. You bayangin ini referensi sebanyak ini teman-teman semua ya. Ya mungkin bisa nyangkut buat kamu gitu teman-teman semua ya. Tapi ya you cek dulu gitu kan ya. Nih lihat nih, ini kayak kunci kebuka kan. Nah ini udah pasti mungkin kemungkinan bisa dibuka. Doi ya, ini jurnal. Kalau udah ada ini berarti kan nih ini balur lah ya. Oh ini terkena understanding artificial intelligence. Nah ini kalau dibuka, nah, ini saya nggak tahu buku berbayar atau enggak ya gitu ya. Nah, ini. Tapi kalau ini kan, nah ini masih bisa dipakai lah ya. Nah ini kan teman-teman semua. Nah ini yang kamu jadikan referensi nanti ya. Si buku ini bukan wikinya. Jadi kalau saran saya, wiki lihat aja referensinya. Mungkin apakah ada yang bisa you pakai ya gitu. Lihat ya, bicara artificial intelligence, referensinya 425 referensi teman-teman semua. Masa sih dari 425 gini nggak ada yang bisa you pakai gitu kan ya. Ini kan teknik yang paling gampang ya. Sebenarnya sekarang teknik nyari referensi itu banyak tekniknya teman-teman. Nanti lah pertemuan ke depan saya kasih tahu gitu ya. Ini teknik yang paling gampang. Nanti saya kasih tahu lagi teknik yang lebih canggih lagi. Malam ini saya kasih tahu teman-teman semua. Nah teman-teman semua, jadi kita bicara ini ya. Jadi apa? Kita ini tugas satu ya teman-teman semua kan sekarang ya, memang permintaannya segini, sebisanya aja lah dulu ya supaya saya bisa ngasih saran ya. Jadi mohon ini beres ya. Ini saya nggak tahu ya, saya nggak tahu apakah anda bisa nguasain Mendeley seperti ini. Mungkin anda pernah dengar Mendeley teman-teman semua ya. Apa dulu waktu mata kuliah Medlit anda pernah nyoba ini Mendeley teman-teman semua ya, atau you pernah pakai Jotero ya. Nah ini kita pakai untuk manajemen citasi, manajemen kutipan teman-teman semua ya. Jadi teman-teman semua, contoh misalnya nih, saya punya artikel. Nah ini ya, oke, punya artikel teman-teman semua ya. Ini artikelnya teman-teman semua, atau tadi lah kita demoin langsung ya teman-teman semua. Contoh tadi siapa tadi? Kayaknya yang ini deh ya. Nah ini kan teman-teman semua. Nah contohnya singkat cerita. Nah singkat cerita teman-teman semua, kamu baca ini ya. Nah ini kalau ini teman-teman semua nanti kamu installin extensionnya ya. Deh extension. Nah ini extension Mendeley ya teman-teman semua. Ini nih Mendeley Web Importer, jangan Mendeley Web tapi yang ini nih. Oke, nih ya, saya demoin langsung aja ya. Contoh anggaplah yuk udah baca ini ya gitu kan ya, udah baca ini gitu kan, PDF-nya yuk udah baca lah ya, saya anggap begitu aja lah ya. Nah kamu lihat kan nih, ini saya, nah ini saya mau masukin, nah ini jangan ini masih selesai ini mah, masuknya ke library aja lah pokoknya ya, masukin ke library. Nah jadi ini citasi ini teman-teman semua ya, ini kan sebenarnya ada citasi ya. Kalau biaya jurnal gini paling enak nih ngambil citasi nih teman-teman, karena ada apa tuh
Ada data tersimpan di belakangnya, metadata, ada metadatanya teman-teman semua. Yuk lihat kan ini, lihat nih di checklist ya. Sebenarnya ada yang lain tapi dia bilang ini yang mana you mau gitu kan. Ada ini kan sama nih sebenarnya ya. Yang ini apa yang ini yang bawah katanya. Nah, you bisa minat yang ini ya teman-teman semua. Nah, ini saya add ya. Add teman-teman semua. Oke. Ya, bentar. Lagi adding tuh. Nah, agak lama ya. Nah, ini saya copy nih supaya gampang kita nyari ya. Ah, udah tuh. Checklist dia bilang. Nah, berarti dia masuk ke Mendeley saya teman-teman semua ya. Masuk ke Mendeley saya gitu teman-teman semua ya. Jadi Mendeley itu ya you bisa nanti bisa bikin akun teman-teman semua ya. Jadi ini kayak gini bentuknya nih. Ini kalau saya log out dulu ya. Nah, jadi bentuknya kayak gini nih. Saya cuma ngingetin Anda, semoga Anda di mata kuliah apa metode penelitian udah dapat Mendeley atau JTOR. Dua ini kesukaan saya gitu teman-teman semua ya. Nah, karena kamu banyak pakai Microsoft Word ya, saya coba ngajarin kamu pakai Mendeley lah ya. Gitu. Ini cukup kompatibel banget sama si Microsoft Word ya. Nah, ini webnya ini teman-teman semua ya, mendeley.com. Nanti gini, kalau you belum punya akun, nanti create akun dulu gampang lah. Tapi kalau udah punya akun tinggal login aja teman-teman semua ya. Tinggal login ya, sign in ya. Nah, gitu. Nah, nanti kalau udah sign in jangan lupa tuh installin yang namanya nanti dia, kalau ini saya kan pakai ini ya. Bapak pakai apa sih namanya? Google Chrome ya kalau saya ini. Nah, ini jangan lupa nanti installin yang namanya Mendeley Importer. Mendeley. Ah, yang ini nih. Mendeley bukan yang ini ya, tapi yang ini nih. Ah, ini nih. Ini kan saya udah terinstall. Nah, kamu installin ini teman-teman semua. Nah, nanti kamu bisa dapetin fasilitas yang tadi, yang kayak ginian, ya gitu. Nah, jadi ketika kamu bilang teman-teman semua, nanti dia masuk ke sini. Di mana, Pak? Di sini yang dia beri. Oke, dia beri. Ini buat apa, Pak? Nanti saya jelasin ini buat apa. Nah, ini saya buka aja new tab ya. Yang ini masih kebuka gini. Nah, ini teman-teman semua. Nah, ini. Jadi di sini. Nah, ini kan hasil pencarian manual ya, gitu ya. Tadi kita kan nengok-nengok wiki, malah nemu link ini gitu kan, ceritanya begitu teman-teman semua. Nah, ini teman-teman semua. Nah, ini mana searchingnya? Hey, sebentar. Nah, ini. Oke. Nah, ini kalau tadi apa namanya, kita cari dulu ya. Search H. Ntar ini coba. Tuh. Ya kan nih. Nah, ini kan masuk teman-teman semua. Ya kan nih, sama kan? Nih, sama. Presiden letter to Aceh membership, contoh ini ya teman-teman semua, contoh. Presiden ini kan kayak saya anggap Anda udah baca itu si artikelnya ya. Anda udah baca artikelnya lah, saya anggap begitu. Jadi Anda tahu mana yang mau dikutip gitu kan ya. Jadi ya kita klik aja lah. Katanya ini ada PDF-nya ya. Tapi nggak tahu lah. Pokoknya saya anggap Anda udah baca ya teman-teman semua ya. Saya anggap udah baca lah. Ini kan apa tuh? Nah, udahlah, pokoknya saya anggap Anda udah baca artikelnya teman-teman. Gimana caranya ini bisa masuk di referensi kita. Nah, berhubung saya pakai Word yang, nah ini saya hapus dulu ya teman-teman semua nih. Jadi tadinya mau tak sampelin ini. Nah, jadi sekarang Bapak nulis gitu kan ya. Atau yang tadi aja ya. Supaya nggak ini. Nah, gitu. Jadi sekarang saya nulis teman-teman semua ya. Contoh lah cuma A B C D E F G H I J K L M N. Nah, ini tulisan ini teman-teman Anda mau referensikan. Referensinya mana? Ya. Nah, referensinya kan ini teman-teman semua. Anggap aja nggak kelihatan ya. Nanti kamu bisa search aja. Search. Nah, tuh dapat. Tinggal nanti klik. Nah, you pakai Windows juga sama ya. Saya kan pakai yang versi Office 365 ya. You kalau pakai itu juga sama kok ya. Gitu. Nah, ini tinggal saya insert. Nah, udah. Nah,
Ini teman-teman semua ini pakai settingan apa? Nah, pas kita kampus Unis terbuka kita pakai apa style ya gitu ya, pakai apa style. Nanti kamu bisa lihat contoh di belakang teman-teman semua ya. Ini apa style nih. Ini kan gaya-gaya apa style ya. Nanti ini ada, nah ini kan jadi kalau mau lihat ke belakang ini kan ada contoh ya teman-teman semua ya. Paling gampang lihat contoh lah teman-teman semua. Saya juga nggak bisa, biasanya anak-anak suka lihat nih halaman 62 teman-teman semua ya. Jadi bentuknya seperti inilah teman-teman semua ya. Bentuknya seperti ini, apa bentuknya ya gitu. Walaupun nanti sebenarnya di atas, nah ini kan format karya ilmiah ya teman-teman semua. Sebenarnya kalau rulesnya yang S1 itu nggak pakai bahasa Inggris nggak masalah sih teman-teman semua ya. Tapi you mau begini boleh lah, saya nggak ada masalah ya. Jadi judul, nama anda, abstrak, abstrak bahasa Inggris, kunci-kunci ya, kunci-kunci, pendahuluan gitu kan, metode, gitu kan ya, hasil dan pembahasan. Biasa IMROD ya, IMROD itu introduction, metode, result and discussion teman-teman semua, seperti itu. Ya selesai, simpulan. Daftar pustaka, alright, gitu aja, sederhana kan. Daftar pustaka, simpulan, ya. Nah ini kan babnya hasil dan pembahasan nih. Hasil dan pembahasan teman-teman semua, ya. Metode, metodenya bagaimana? Nah itu pendahuluan. Nah di sini kan bicara latar belakangnya kan, bla bla bla. Abstrak, abstrak, wes. Nah bikin begini aja lah teman-teman semua. Tugas 1, tugas 2 gitu, tugas 3, supaya nanti ngalir, tahu-tahu beres gitu teman-teman semua. Nah tapi kalau you mau baca panduan itu nanti di atas tuh. Nah ini kan jarang dibaca, kadang-kadang teman-teman karil tuh nggak mau baca tengahnya gitu ya. Padahal di sini kan ada banyak hal yang dibicarakan teman-teman semua ya. Bicara masalah menulis daftar pustaka, bagaimana cara ngutip. Sebenarnya ini buku tanpa ketemu saya juga udah bagus asli teman-teman semua ya. Ini buku keren banget menurut saya, salah satu buku panduan eh penulisan karya ilmiah yang menurut bapak cukup komprehensif ya teman-teman semua. Tiap kampus tuh, apa, saya ini aja di banyak kampus ya, jadi saya paham kampus mana yang punya punya bagus ya. Saya senang di UT ya karena metodenya jelas teman-teman semua. Harusnya yuk senang di sini teman-teman, karena ya yuk nggak usah dengerin saya aja, yuk bisa jalan. Nah jadi teman-teman semua, nah ini you harus hati-hati ya. Jadi semantik artikel tuh you lihat gak tadi waktu kita lihat artikel ya. Di situ kan ada simpulan dan saran. Di sono kan simpulan doang. Nah itu jadi, terserah kamu lah ya. You mau ngikutin ini kan udah sama sih. Bener ini juga ya. Gitu teman-teman semua. Tapi kan poinnya bener, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan standar. Udah gitu aja. Itu namanya metode IMROD teman-teman. IMROD, I-nya introduction, M-nya method, R-nya result, and discussion. Nah itu namanya IMRAD ya, itu tekniknya. You bisa cek aja IMRAD. Nah itu cara, bagaimana cara bikin. Ini udah begini doang kok ya. Tapi kalau you mau pusing ya, di bawah itu ada contohnya tadi kan di lampiran gitu teman-teman semua. Nah di sini nanti ada panduannya kan teman-teman semua. Perumusan judul artikel menggambarkan ke suatu topik jika anak judul. Nah ini teman-teman semua tolong diikutin nih ya. Saya sengaja munculin sekarang ya, nanti tuh web kedua juga saya akan nerangin lagi yang lebih jelas lah ya teman-teman semua. Tapi kan buat tugas 1 mah insya Allah masih sederhana lah. Tapi kalau you punya waktu monggo dibaca-baca ini ya teman-teman semua, terutama nih halaman berapa nih, sistematika penulisan halaman 40 ya. Nah itu tuh ya, jadi mulai bab 2 lah, bab 2 nih teman-teman semua. Jadi panduan cara menulisnya ya, tolong dibaca nih. Nah nih ya, gitu teman-teman semua, berkaitan dengan masalah jenis huruf, ukuran kertas, nomor halaman, jarak baris. Wah ini komprehensif banget teman-teman semua ya, komprehensif banget asli. Ini bagus banget panduannya gitu. You nggak usah ikut web aja udah jelas kok gitu kan teman-teman semua ya. Ikut web tetap harus teman-teman semua ya, bisa ketemu saya gitu teman-teman semua. Nah teman-teman semua seperti itu ya. Jadi, tolong dibaca nanti ya. Ini saya kasih poin-poin aja nih. Bab 2 ini penting teman-teman semua. Nah sisanya juga penting sih, cara ngutip segala macam itu lebih baik kamu baca ya gitu. Nah jadi buku panduan ini udah keren banget asli ya. Kita ini pakai apa ya teman-teman semua? Apa? Jadi, jangan lupa teknik citasi itu banyak teman-teman semua. Eh, Nah, jadi using apa style. Nah, ini ya teman-teman semua. Mana lupa lupa ya poinnya tuh.
Jadi kita pakai apa? Karena ada contoh-contoh artikel kita itu kalau nggak salah Bapak ingat pakainya eh pakai IEEE teman-teman semua ya gitu. Jadi ini kan kita rata-rata pakai apa teman-teman semua ya gitu. Seperti itu sih buat amannya ya, karena kebanyakan apa gitu teman-teman semua. Jadi apa style tuh seperti ini nih teman-teman semua nih. Nah gini. Makanya contoh yang tadi di sini ini apa style. Nih, ini apa style teman-teman semua. Ya. Gitu, teman-teman semua. Ya nanti kalau mau ganti tinggal ini aja. Nanti kalau you pakai versi Microsoft Word yang diinstal juga gampang. Ini tinggal ini kan defaultnya ini. Kalau saya ganti IEEE ini, tak update, ini otomatis tuh berubah teman-teman semua. Ya. Nah, ini kalau misalnya mau unduh bikin daftar pustakanya kan, daftar pustaka, gitu kan. Ini daftar pustaka. Ini tinggal saya kalau di sini ya, nanti kamu tinggal sama aja lah di versi Windows yang install juga, tinggal insert, continue, oke, udah beres tuh. Begitu tuh. Ketika oh kampus kita pakai apa gitu kan, apa berapa, nah kalau nggak salah apanya apa 6 ya gitu, tapi 6 ya bapak teh lupa 6 6 TH. Nantilah saya terangin lagi ya teman-teman semua, tapi ya apa mah ya begitulah pokoknya. Ini kan yang terbaru nih apa versi 7 nih. Nah ini nih, rubah dia ya kan enak teman-teman semua. Kenapa you harus pakai tool citasi teman-teman semua ya gitu. Terserah lah you mau pakai Jotero. Saya senang pakai Jotero teman-teman semua ya. Jadi karena saya sering pakai software Only Office ya. Kalau saya pakai software Only Office, nah ini kan saya ini sering pakai software ini teman-teman semua ya, Only Office. Nah, saya senang pakai software ini. Misalnya sama saya juga bla 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 bla, mau disitasi. Nah ini kan ada plugin saya, ini ada Jotero Mendeley, ini ada Jotero. Nah gitu tadi itu kan. Nah ini ada saya punya paper ini kan. Nah ini saya mau biasa ya, kita mau cari di sini autornya, saya enter, dia cariin. Nah ini kan just insert citation. Oke, nah ini kan gayanya American. Nah, gitu teman semua. Kalau saya mau ganti tadi RTPI set. Nah, saya balik lagi ke apa style. Nah, begitu. Kalau saya unduh itunya apa tuh bibliografinya ini nih. Lupa di sini. Enter, diklik sorry. Nah, jadi tuh ya. Gitu teman-teman semua. Itu kalau daftar pustaka gitu kan. Nanti dia otomatis ngikut teman-teman semua. Jadi kalau misalnya saya ganti pakai IEEE, tak, nah gitu teman-teman semua. Nanti you pakai yang versi Windows sama ya. You kalau you pakai Mendeley monggo, pakai Jotero monggo. Kalau you misalnya pakai pengguna Microsoft Windows ya, misalnya you pakai software Microsoft Word, nah itu sama aja lah teman-teman semua ya. Nah tapi karena saya punyanya yang online gitu kan nih teman-teman semua ya, nih ini sama ya gitu. Nah sekalian lah teman-teman semua, kalau you pakai Mendeley itu dia punya lumayan juga sih pencarian kayak gini nih ya gitu. Nah jadi buat nyari artikel tuh nanti saya bahas lagi lah di web yang lain ya teman-teman semua. Tapi kalau sederhananya misalnya you cari pakai web ini juga bisa. Misalnya tema you apa, machine learning, gitu ya, temanya machine learning. Oke, you search. Nah ini kan masuk ke datanya si grupnya, grup besar teman-teman semua. Nah kamu lihat kan ya ini Mosit misalnya. Oh ini kan ada banyak ya. Kamu suka dengan tulisan ini teman-teman semua. Kita lihat PDF-nya. Kita lihat PDF-nya teman-teman semua. Apakah bisa kebuka gitu kan? Berbayar ternyata gitu. Bisa download juga. Cobalah kita download teman-teman semua ya. Nah, download di sini. Kita lihat papernya. Kita lihat. Kamu bacalah. Karena kamu males baca panjang teman-teman semua, kamu lihat bla 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 apalagi udah lihat disimpulannya apa sih gitu kan. Nah simpulannya itu ada teman-teman simpulannya. Ini appendix teman-teman semua. Nah ini conclusion. Nah ini kan anggaplah kamu suka tulisan ini ya.
Nah, kamu tuh menggunakan kutipan langsung, tapi saya tidak sarankan yuk kutipan langsung ya. Yuk yang paling benar yuk baca, yuk tulis pakai tulisan sendiri. Pak, pakai AI gimana? Ya saya nggak bisa nyegah ya teman-teman semua ya. Tulisan saya aja dianggap AI, dia sama AI detektor dianggap bikinan orang lain teman-teman semua. Jadi sulit zaman sekarang ini ya, yang namanya deepfake itu apa, palsu yang sangat dalam ya teman-teman semua. Tapi jangan lupa kita punya dua teknik ya. Ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Contoh ini saya nganggap aja kutipan langsung ya teman-teman semua. Oh iya, jangan lupa loh. Kita punya target similarity similarity teman-teman semua, nanti di tugas 4 itu bakal diverifikasi tuh di final ya. Jadi saya sarankan makanya jangan kutipan langsung ya, jangan sengaja kutipan langsung, monggo lah yuk cari tekniknya lah. Nanti saya bahas lagi ya teman-teman semua, nanti saya bahas lagi supaya yuk jadi Anda bikin parafrase teman-teman semua. Jadi parafrase gimana ini bisa parafrase. Tapi ini kan saya lagi bicara bagaimana mensitasi ya. Yuk misalnya mau sitasi tulisan ini ya. Jadi ini saya kirim sini teman-teman semua. Nah ini kan, tulisannya itu ya. Nah tuh kemudian saya mau bikin sitasinya. Nah yuk kan tadi kita lihat si papernya ya. Nah ini kan. Nah ini kan enaknya kalau di pencarian ini tuh teman-teman semua, ya ini tinggal klik ini. Itu library, tik gitu kan. Udah Pak, udah. Nanti tinggal masuk dia di sini. Ini namanya random forest ya. Nah ini jangan lupa dia butuh refresh dikit. Nah gitu. Tapi ini udah masuk teman-teman semua. Udah, saya yakin udah masuk nih ya. Nih jadi nah, ini apa tuh? Si random. Random. Nah itu coba dapat nggak dapat juga. Belum masuk. Tapi saya yakin ini udah masuk kok ya. Ini lihat kemana ya? Oh, all referensi lupa. Oh, nih kan random forest. Ini tadi harusnya ngeklik ini all referensi, tadi masuknya ke sono. Nah, ini kan random forest udah masuk teman-teman semua. Emang canggih banget kalau yang si versi ini nih. Nah, ini you bisa udah pakai langsung aja teman-teman semua. Udah tulis. Nah, referensi tadi kan apa kata kuncinya? Random forest kan. Random. Oh, itu dia udah paling atas tuh, ada di situ tuh. Nah ini tinggal ya, kalau banyak itu kan bisa dicari teman-teman semua ya, random gitu kan, enter. Nah itu kan ada dua, saya punya dua paper yang ada tulisan randomnya. Nah ini teman-teman saya, yuk mau citasi yang ini ya. Nah ini nih, udah tinggal insert one citation, just udah selesai. Ini langsung nambah, lihat otomatis teman-teman semua. Nah jadi gunakan citasi ya teman-teman semua, ya gunakan teknologi ini. Banyak kok yang ngebahas ya, saya cuma ngebahas sedikit aja gitu teman-teman, supaya nanti kerjaannya nggak capek teman-teman semua. Jadi kamu dari sekarang, karena kamu kan tugas satu ada target tuh, diminta 10 referensi, makanya saya harapin you pakai tools ya, pakai Mendeley, you mau pakai Jetoro monggo gitu kan ya, enaknya aja lah yang mana, bebas-bebas aja kalau buat saya. Nah ini ya teman-teman semua, ini targetnya ya, membuat kerangka karangan ilmiah, mencari, membaca gitu ya. Memang seperti yang berat sih, tapi menurut saya sebisanya aja. Saya sih seneng kamu mulai dari membaca ya, karena langkah kedua itu setelah ini teman-teman semua ya, setelah Anda punya problem statement, Anda punya isu, Anda fenomena, ya sebenarnya Anda literatur survei ya gitu kan. Baca artikel sebanyak-banyaknya teman-teman semua. Itu bukan artikel ya, baca referensi sebanyak-banyaknya. Mau yang formal maupun yang informal teman-teman semua. Saya sih zaman sekarang kan informasi informal tuh banyak banget ya teman-teman semua, banyak banget dan sangat menginspirasi sebenarnya kalau untuk yang terapan ya. Yang terapan gitu ya. Tapi kalau yang fundamental mungkin you harus lihat yang di dunia formal ya gitu ya. Tapi dua-duanya nggak ada masalah sih ya, formal informal dari zaman dulu juga sebenarnya. Waktu zaman saya kuliah 30 tahun yang lalu tuh itu referensi tuh bisa dari koran, dari buku, selama memang atau artikel populer. Zaman dulu kan banyak tuh teman-teman, majalah-majalah komputer segala macem ya. Nah itu kalau sekarang kan medianya banyaknya online teman-teman semua itu ya. Jadi monggo lah dimaksimalkan ya teknologi itu buat kebaikan kita teman-teman semua ya. Jangan plagiat teman-teman semua ya, amati, tiru, modifikasi ya gitu. Seperti itu teman-teman semua ya. Jangan lupa yuk punya target similarity ya.
Kalau Bapak nggak salah ingat tuh 20% kalau nggak salah ya, similarity lupa. Nanti kita lihat deh, lupa Bapak ada di pertemuan 4 pokoknya tuh. Dan itu teman-teman semua nanti you harus saran saya yuk cek dulu di Turnitin ya gitu kan ya, atau cek pakai kalau you nggak mau beli ya you carilah software murah meriah berkaitan untuk ngecek plagiarisme ya teman-teman semua. Jadi nanti di pertemuan sesi terakhir sesi 8 itu pastikan bahwa similarity kamu di bawah terus ya. Kalau pokoknya di bawah 20% lah teman-teman semua ya. Seperti itu. Nanti saya lihat lagi ya, Bapak lupa masalahnya. Nah, itu teman-teman semua ya. Ini tugas 2 ya teman. Makanya teman-teman semua berkembang ya. Jangan ya, maksudnya dari tugas 1 nanti saya kasih saran-saran. Tugas 2 saya kasih saran-saran. Terus tugas 3 saya kasih saran-saran teman. Nah, terakhir udah nih final. Jangan lupa teman-teman semua ini saling ya. Jadi ya Anda tahu sendiri kan, you nggak bisa ngupload tugas 4 kalau tugas 3 belum selesai. Tugas 3 nggak bisa you kerjain kalau tugas 2 belum selesai. Makanya jangan lupa nih urutan ini nih you kerjain lah pokoknya. Ini kan targetnya Mei ya gitu teman-teman. Monggo ya gitu teman-teman semua ya. Seperti itu ya teman-teman semua ya. Nih panduannya yang tadi kita lihat ya. Jangan lupa contoh itu ada di paling belakang, itu di lampiran ya. Saya harapin yuk baca bab 2. Di situ ada sistematika, tadi kita udah bahas ya. Juga apa tuh tadi saya bilang, dan yang lainnya yuk baca ya, teknik mengutip segala macam seperti itu. Tapi saya harapin yuk pakai software ya, maksudnya pakai software kayak ginian ya, si Mendeley yuk boleh, Jotero, supaya nggak susah teman-teman semua bikin referensinya. Karena kunci daripada artikel ilmiah itu bagaimana teknik kamu mensitasi teman-teman semua ya. Jangan lupa di parafrase, alright, di parafrase teman-teman semua, di parafrase ya gitu. Pak, parafrase apa Pak? Ya, monggo lah dicari-cari apa tuh parafrase. Nah itu mau tambahin ya terserah kamu lah gitu ya, gitu teman-teman semua. Saya nggak bisa ini udah muncul paling depan lagi. Tapi yang benar itu baca ditulis kembali. Itu menurut guru-guru saya teman-teman semua seperti itu ya. Saya sampai S3 masih seperti itu. Tapi di S3 saya ada yang ngutip langsung, yang mungkin karena udah capek ada yang ngutip langsung. Tapi yang terbaik adalah membaca sendiri kemudian ditulis ulang pakai tulisan Anda sendiri gitu teman-teman semua. Tapi memang zaman sudah berubah, teknologi memang nggak bisa dibendung teman-teman semua ya. Nah itu teman-teman semua, nanti ada contoh artikel nih ya. Nah contoh artikel ini memang apa tuh, contoh aja teman-teman semua, tapi amannya yuk ke buku panduan aja. Kalau you mau contoh terbaik ya udah itu lampiran tuh paling belakang. Kalau you mau lihat panduannya ya bab 2 sistematika di buku panduan ya teman-teman semua. Ya, saya cerita dulu lah supaya sekarang di web 1 ini terbuka dulu teman-teman semua. Moga pada nonton ya gitu, andaikan teman-teman yang hadir. Nah, ini kan ini contoh yang udah publis ya gitu. Jadi teman-teman semua jangan lupa loh. Ya, ini tekniknya juga beda ya. Saya nggak mau, bukan, jadi ini contoh buat dibaca aja teman-teman semua, buat dibaca aja sebagai referensi kamu. Oh caranya begini ya gitu ya. Nah itu teman-teman semua, ini contoh ya. Jadi tapi tetap you lihat di panduan teman-teman semua ya. Nanti seperti itu ya. Ini juga ada contoh juga di sini nih. Nih ada contoh di bawah tuh. Mana ya? Oh di sebelahnya lagi. Di sebelahnya lagi nih di aktivitas 3 kan dikasih contoh lagi nih. Contohnya beda lagi. Mana ya? Ini nih. Ini tuh yang sama ya? Oh iya sama nih. Sama. Udah beda lagi, dulu mah suka ada yang IEEE. Oke, nah itu ya teman-teman semua. Jadi saran Bapak, yuk tetap lihat di buku panduan ya teman-teman semua ya. Nah, jadi jangan lupa teman-teman semua, ini kan nanti dibaca ya teman-teman semua ya, dibaca ini sama lama depan ya. Nah ini kan tadi ya, jadi tugas 1 membuat satu judul penulisan artikel ilmiah ya teman-teman semua, mencari, membaca, merangkum, mencatat 10 referensi yang terbit 5 tahun terakhir. Nah kan saya udah bilang ya, 5 tahun terakhir teman-teman semua, 5 diantaranya jurnal
Nah, selebihnya buku atau rujukan lain dari berbagai sumber. Ini jangan lupa lah, minimal ya teman-teman semua, yaitu minimal lah ya. Jangan lupa, saya ulang lagi teman-teman, kunci artikel ilmiah itu sebenarnya banyak referensi ya gitu ya. Kalau lagi semangat gitu kan ya, baca-baca teman-teman semua, mumpung lagi kuliah gitu kan ya. Kalau udah di dunia kerja kan biasanya tidak ada ruang buat belajar ya, kadang-kadang teman-teman semua gitu kan. Kayak di project apa, kita harus langsung bisa berenang aja gitu kan, nggak ada buat belajar renang. Nah teman-teman semua itu ya, saya harap bisa di-upload secepatnya ya, supaya saya tahu kamu temanya apa ya teman-teman semua ya. Tema daripada ini kan lupa, ini yang dua ya teman-teman semua nih. Semoga udah dibaca juga ya. Nih tugas kita ini kan kita mau bikin karya ilmiah teman-teman semua, yang nggak usah saya bahas lagi ya teman-teman semua. Nih formatnya, substansinya, sistematikanya. Makanya ini yang 1, 2, 3, 4 saya saranin baca buku panduan. Itu tuh panduannya yang UT the best teman-teman semua. Ya tadi saya udah bilang kan, di belakang ada lampiran, itu ada contohnya. Tolong baca 2 bab 2 tuh sistematika dan yang lainnya, cara ngutip segalanya. Nanti juga dibahas sih. Nah ini teman-teman semua, jangan lupa tadi saya udah bilang ya, bebas plagiasi ya. Saya pengennya kita ini pokoknya nanti ada targetnya loh ya, nanti dicek otomatis loh. Jadi di bawah 20% lupa lah Bapak ya gitu ya. Nah ini ya teman-teman semua, penulisan begitu, kaidah penulisan karya ilmiah teman-teman semua. Kaidahnya itu minimal kita bicara IMROD ya, introduction, method, research and discussion. Jadi tadi kan kita udah bahas ya dari awal. Kalau di buku panduan di sistematika kan di situ ada, kita bicara pendahuluannya dulu. Di pendahuluan kita bicara rumusan masalahnya, latar belakang masalah, kita apakah ada isu, ada fenomena, monggo lah. Jangan lupa ketika nulis pendahuluan itu teman-teman semua itu pakai referensi ya, pakai referensi dan pakai tulisan sendiri juga gitu. Jadi pakai referensi. Jadi ketika bicara latar belakang itu pakai referensi. Kita bicara problem statement, kamu nge-refer gitu teman-teman semua, kamu nge-refer. Jadi pendahuluan itu isinya banyak banyak referensi teman-teman semua ya, jangan lupa loh ya gitu. Nah itu teman-teman semua, jangan lupa teman-teman semua, di mata kuliah ini sebenarnya hanya lulus tidak lulus ya, gitu, hanya lulus dan tidak lulus ya gitu. Jadi dan ini prasyarat kelulusannya teman-teman semua ya, prasyarat kelulusan bagi Anda maupun yang sarjana maupun diploma teman-teman semua ya. Jadi seperti itu mata kuliah karya ilmiah ini teman-teman semua ya. Nah ada satu lagi, ini juga unik kalau baca ya teman-teman semua. Jadi kalau baca teman-teman semua nih ya, jadi sama yang tadi saya bicarakan ya, ini ada di aktivitas belajar 2 ya teman-teman semua ya. Jadi jangan lupa, ini tulisan sederhana sih ya, cuma beberapa halaman lah, 6 gitu. Nah jadi teman-teman semua di sini kan dibicarakan ya, jadi dari mana sih kita nulis, para penulisan ini ya, nih yang ini ya, para penulisan terus menulis dan menyunting ya. Nah ini teman-teman semua, kita ini coba merumuskan dulu masalahnya. Kan saya udah bilang dari awal ya, jadi apakah ada fenomena, ada isu atau latar belakang masalah ya gitu kan. Nih di sini ya merumuskan topik, judul gitu kan. Tapi pada dasarnya kan dia bakal berkembang. Udah nggak apa-apa teman-teman, yang penting ada dulu lah untuk tugas 1. Nanti tugas 2 berkembang, monggo bagus ya. Ya saran saya sih tetap pada track yang sama ya. Jangan tugas 1 bicara judul apa, tugas 2 udah beda lagi, tugas 3 apalagi. Itu sebenarnya nggak sehat ya teman-teman semua ya gitu. Jadi bagusnya tetap berkembang teman-teman semua ya. Nah ini teman-teman semua ya, dari mana kita bisa dapetin referensinya ya, dari mana tadi kan saya udah bahas ya, jelasin ya. Nah ini teman-teman semua ya gitu. Jadi memang
ini kan sistematikanya kan kita udah punya di panduannya teman-teman semua ya, itu jelas ya sistematikanya gitu, seperti itu ya. Udah pokoknya mulai menulis aja teman-teman semua, karena pekerjaan menulis itu biasanya cukup ada energi yang uh, ter energi yang cukup besar kalau nulis beneran tuh teman-teman semua. Nah ini teman-teman semua lihat ya, yuk lihat ya, ini kan ada di aktivitas belajar 2. Nah ini yang sebenarnya menurut saya mirip banget dengan buku panduan kita ya. Judul, Anda ya, terus abstrak teman-teman semua, English. Memang kalau di buku panduan UT yang lain misalnya abstrak misalnya buat S2, tapi monggo lah, nggak ada masalah, abstrak English, abstrak bahasa Indonesia ya, karena di buku panduan kita di belakang ada pendahuluan ya teman-teman semua nih. Nah, monggo lah. Nah jadi tiap menulis tuh pakai referensi teman-teman semua ya, pakai referensi kayak gini nih. Nah gitu kan, jadi bla 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 bla. Nah, ini saya harapin bagusnya kutipan tidak langsung atau di parafrase ya teman-teman semua. Ini referensinya. Ini kan referensi udah pastyle, udah kelihatan teman-teman semua ya. Nah ini juga teman-teman, misalnya dia nulis bla 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 sampai sini, alright. Nah ini kan, wah ini mah banyak kan satu paket nih referensi. Nah, kayak gitu teman-teman semua ya. Jadi ketika nulis latar belakang itu atau pendahuluan ini itu ada referensinya. Yuk makanya kata bapak juga, kalau mau misalnya Pak saya lagi banyak kerjaan, ya udah kutipan langsung dulu, nggak ada masalah teman-teman semua ya. Nanti jangan lupa, karena kita di ujung itu mau dicek plagiarisme atau cek similarity, ya Anda kepaksa harus Anda parafrase teman-teman semua. Jadi kalau misalnya you mau kutipan langsung, monggo di tugas 1 tugas 2 gak ada masalah buat saya teman-teman semua ya gitu. Walaupun kalau Ayu punya waktu ya udah parafrase lah sekalian, daripada nanti di pertemuan tugas 4 ternyata pas you mau upload sistem bilang maaf Anda plagiar similarity-nya 40% gitu kan. Wah udah nggak bisa diupload teman-teman semua ya. Jadi nanti di ban sama model kita teman-teman semua. Nah kayak gini teman-teman semua, bla bla bla. Nah ada referensinya itu ya, nanti ada tulisan kamunya juga jelas ya gitu, terutama di ujung sini nih, jangan lupain tulisan kamu di ujung, udah di ujung pendahuluan itu. Nah kita baru bicara metode ya. Nah metode ini teman-teman semua bagusnya kalau buat D3 misalnya S1 ya, kamu bacalah banyak paper atau banyak referensi. Nah jadi kamu pakai metode yang memang sudah banyak digunakan. Bukan nggak boleh bikin metode sendiri ya teman-teman, bukan ya. Tapi istilahnya kita banyak lihat banyak referensi, kira-kira metode terbaiknya apa teman-teman semua ya. Nah itulah pokoknya, itu bebas-bebas, saya nggak tahu bebas tema kan bebas ya. Yang penting kan berkaitan dengan sistem dan teknologi informasi teman-teman semua, kan bidang kita kan sistem informasi ya teman-teman semua. Jadi yang nggak jauh dari situlah ya. Jangan lupa bidang sistem informasi ini kalau menurut standar internasional kita ada 4 kelompok ya teman-teman semua. Ada teman-teman developer, monggo yang teman-teman yang suka coding, programmer, developer, berarti temanya tema artikel developer. Teman-teman yang di bidang IT infrastructure, ya berarti teman-teman yang suka keamanan informasi, cyber security, jaringan komputer, berarti kemasukan di IT infrastructure ya. Cloud computing itu kan kaitan IT infrastructure. Berarti tadi apa? Developer, IT infrastructure. Ketiga apa? Ketiga itu data analis ya teman-teman semua. Nah itu kan kelompok data science atau data analis kan banyak. Zaman sekarang kan semuanya juga basisnya kan data science ya. Ini kelompok data science. Lagian mata kuliah itu kan banyak. Data mining lah, data warehouse lah, data apa lagi teman, database lah, data visualisasi lah. Nah itu ya, ini teman-teman yang memang mau main di data analisis gitu kan ya. You mau konsep boleh, mau coding boleh. Pak saya mau bicara Python, Pak saya mau bicara R programming, Pak monggo gitu Pak. Bahkan Anda mau bicara pivot aja pakai Excel, menurut saya itu kategorinya mungkin di data analis teman-teman semua ya. Jangan lupa ya, tool data analysis yang paling banyak digunakan di corporate ya spreadsheet gitu kan ya. Spreadsheet itu ya salah satu Microsoft Excel lah, WPS lah, atau saya tadi pakai Open Office gitu ya, atau Google Spreadsheet. Nah berarti tadi kan saya bilang developer, IT infrastructure,
data analis. Nah, terakhir adalah user domain atau organization domain. Nah, user domain atau organization domain ini teman-teman semua berarti mata kuliah kita yang berkaitan dengan teman-teman manajemen, teman-teman sosial ya. Jangan lupa SI ini kita ini dua kaki ya teman-teman semua. Makanya mata kuliah user atau organization domain ini biasanya yang suka ada kata-kata manajemen teman-teman. Manajemen risiko, bisnis proses manajemen, manajemen sistem informasi, manajemen apa lagi ya? Pokoknya semuanya. Oh ya, audit teknologi informasi, enterprise arsitektur, audit keamanan informasi. Kamu kan banyak mata kuliah e-bisnis, elektronik bisnis, teman-teman semua. Mata kuliah yang berkaitan dengan bicara masalah user, bicara masalah organisasi, bicara smart city misalnya, itu boleh. Oke. Jadi gitu. Ada 4 kelompok ya. Coba bacalah kurikulum standar internasionalnya ACM ya. ACMIS ya, di situ kan. Nah, jadi kalau belum pernah baca, coba kali-kali baca buku inilah. Saya tahu mau pada beres kuliah, tapi apa pernah baca buku ini ya? Nah, itu tuh. Nah, ini kan ada yang namanya, kalau bisanya bisa begini tulisnya. Misalnya pakai yang terbaru tuh 2022 ya. Nah, file type. Oke, PDF. Oke. Nah, ini nih, mana ya? IS kurikulum. Nah, itu ya. Nah, ini nih. Oh, 2023. Salah, lupa. Nah, ini aja. Nah, gini nih. Nah, ini nih. Ini yang computer science ya. Wah, nggak muncul loh. Information system. Ah, ini 2020. Aduh. Nah, ini teman-teman. Ini tuh. Nah, ini dokumen ini standar kurikulum informasi internasional ya. Nah, ini kamu bisa baca-baca. Kalau belum pernah baca dokumen ini ya gitu ya, sambil mengenal ternyata dunia SI itu wah, standarnya internasional teman-teman semua gitu. Jadi nanti kamu bisa baca-baca segala macam. Mungkin intinya itu mana ya? Di sini kali ya. Maaf ya, agak cepet dikit ya. Mana saya mau lihat? Itu tuh. Nah, ini nih, halaman berapa tuh? Halaman 51. Nah, ini nih teman-teman semua, karena kita ini bicara karir ya. Nah, jadi tema kamu di mana? Inilah menurut standar IS kurikulum kita yang 2020. Nah, teman-teman mau ngambil yang mana tema? Ingat kan kita topik ya, Pak. Problem nggak punya, isu nggak ada, fenomena nggak ada. Ya udah, sukanya mana dah gitu kan ya. Mau di data. Nah, ini kan tadi saya bilang kelompok analis data itu kan banyak mata kuliah kita berkaitan dengan masalah data ya, database lah, data warehouse lah, data mining lah gitu kan ya, data science lah, data visualization gitu kan, banyak banget AI, artificial intelligence, business intelligence juga kan dapat mata kuliah business intelligence teman-teman semua gitu kan ya. Nah, ini kan monggo misalnya mau ada di tema grup ini, Pak saya mau bahas Tableau, Pak saya mau bahas Power BI Pak gitu kan, Pak saya kayaknya mau bahas Python Pak, saya mau bahas R programming Pak gitu kan ya, Pak saya mau bahas artificial intelligence nih, kenapa sih DeepSeek lawan ChatGPT, wah gitu, monggo teman-teman semua. Berarti di area sini ya bisa, di sini tuh bisa coding, bisa konsep teman-teman semua ya, bisa kajian juga di sini tuh. Nah, ini yang tadi saya bilang IT infrastructure ya, Pak saya senangnya IoT Pak, monggo. Pak blockchain Pak, nih lagi rame nih, monggo. Pak saya metaverse Pak, emerging teknologi kan gitu kan. Emerging teknologi itu berarti bisa metaverse lah, IoT, blockchain ya, dan sebagainya. Pak saya mau bicara cyber security, monggo. Pak saya kerjaan tiap hari ini bicaranya FO Pak, fiber optik, tiap hari saya narik kabel gitu kan. Mau di sini mainin teman-teman semua ya, bawa lah kerjaan kantor jadiin artikel ilmiah, kan rame teman-teman semua. Tulislah aktivitas kamu. Oh Pak, saya ini bicara saya ini petugas FO lapangan fiber optik ya, saya ini punya tiap hari itu selalu ada fenomena masalah, suka ada isu ya wes, jadiin tuh ya, Pak saya banyak insiden FO di mana-mana nih, ya wes itu tuh tulis aja artikel tuh, bisa teman-teman semua
You jangan kemana-mana, coba pikir. Udah, misalnya kalau you punya kerjaan di kantor, ya udah itu bawa gitu ke teman-teman semua. Kalau memang itu bisa you tulis ya. Masalahnya kan kita harus tulis teman-teman semua ya. Jadi jangan ada di pikiran Anda, itu namanya tacit knowledge teman-teman semua. Kata orang-orang KM, knowledge management, itu namanya tacit gitu. Jadi adanya di mana Pak? Knowledge-nya ya ada di pikiran saya Pak. Nggak, itu harus dikeluarin teman-teman semua, harus ditulis. Kalau you misal nggak bisa nulis teman-teman, saran saya kamu rekam aja pakai video, sekarang mah gampang gitu kan, atau kamu ngomong lah, rekam kamu cerita. Nah itu kamu dengerin lagi tuh, oh itu biasanya gitu ya. Jadi kamu rekam ya, terus kamu ngomong gitu kan, ya hari ini saya kayak orang bikin diary teman-teman semua gitu ya, bisa tulisan. Nanti masalahnya kan artikel ilmiah itu kan harus formal ya, bukan diary harian ya, bukan log kita kan ini harus EYD teman-teman semua ya, sesuai dengan eh, penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah ini teman-teman data teknologi, nah ini teman-teman developer, teman-teman yang developer monggo ya, mau kalau you punya kerjaan, tugas kemarin atau tugas ada project di kantor, silakan teman-teman semua ditulis, silakan ditulis lah gitu kan ya, gitu tulis loh, tulisannya ya, tulisannya bukan codingnya Pak ya, tulisannya nih, bukan seperti itu. Developer monggo teman-teman semua. Nah ini yang tadi saya bilang, user and organization domain, ini mata kuliah kita banyak yang di sini ya, BPM lah, EA lah, audit lah. Auditnya ada audit IT, ada audit keamanan informasi, ya ada apa lagi? Ada apa sih? Banyak lah teori ini nih yang berkaitan dengan manusia ya, etika segala macam. Atau di bawah ini yuk bicara IS project management, monggo. Nah ini kira-kira inilah ya. Kalau misalnya nggak punya ide, ya udah coba ya, mulai dari mana aja lah ya, gitu teman-teman semua ya gitu. Jadi nanti kita bicara hasil dan pembahasan gitu kan, ke atas metode ya. Nah, gitu ya, metode boleh ngopi teman-teman semua, yang penting referensinya masukin. Pak, di metode ini saya ada gambar ini saya mau pakai, ini metode saya ambil dari salah satu referensi di jurnal mana gitu, atau deskripsi mana atau tesis mana, seperti itu disebutin lah referensinya. Oke teman-teman, nggak ada masalah ya, kena masalah. Jadi kalau kamu bisa di metode ini ada gambar, itu diambil nggak apa-apa teman-teman semua. Tapi teman-teman semua pada dasarnya ya, kalau di masa karir ini yang penting kamu punya artikel sih ya, supaya kamu bisa lulus dari UT dengan lancar ya teman-teman semua. Kira-kira gitulah teman-teman semua ya. Apalagi ya, ini tuh lupa. Oh yang tadi udah, yang tadi kita bahas dikit ya. Nah itu, nah ini yang AB3 ya. Ini AB3 ini teman-teman semua, disinilah Anda mengupload tugas 1 ya. Dibicarain lagi di sini juga rumusan masalah, ramuan minimal 5 jurnal reputasi. Nah itu teman-teman semua, ini kan biasalah Anda ya, admission ya, submission. Jangan lupa nih ketik topik area ilmiah yang Anda mau pada kotak online text ya teman-teman semua nih. Jadi ketik topik artikel karya ilmiah yang akan saudara kembangkan pada online text. Nah itu ditulis ya teman-teman semua. Nah diunggah lah teman-teman semua. Jangan lupa formatnya ya, jadi formatnya teman-teman semua seperti itu ya, gitu. Jadi unggah file artikel, data, literatur yang saudara gunakan sebagai dasar merumuskan topik karya ilmiah yang akan kembangkan. Klik add, udah gitu aja teman-teman. Nanti saya kasih ini teman-teman semua, nanti saya kasih suggest teman-teman semua ya, saya kasih suggest berkaitan dengan paper Anda. Kira-kira gitu dulu lah teman-teman semua ya, di web pertama ini ya. Sukses buat Anda ya, sehat selalu ya. Oke, gitulah kira-kira ya, apalagi udah nggak ada. Terima kasih ya, hadir banyak. Saya potret dulu ah. Oke teman-teman, kira-kira begitu yang bisa Bapak sampaikan ya. Saya mohon maaf kalau misalnya ada yang belum saya balas ya, saya lagi menghadapin akre di kampus tuh, jadi sibuk banget. Saya ngajar tiap hari teman-teman semua, saya 24 SKS di kampus juga. Jadi saya maaf kemarin, kalau minggu kemarin saya masih santai gitu, saya bisa balasin
Mas Adit tuh pernah saya balesin itu. Email Mas Adit aja belum saya balas tuh yang terakhir gitu ya. Kira-kira gitu teman-teman semua yang bisa Bapak sampaikan di pekan ini ya. Eh, Nama saya Revi Targasa Panji teman-teman semua. eh Kira-kira gitu ya. Udah sederhana lah, yang penting bikin satu artikel aja. Itu aja. Yang penting si artikelnya itu apa tuh? Si artikelnya itu kita lihat ya. Saya lupa. Padahal baru semester kemarin. Oh, 30%. Perasaan semester kemarin 20% ya. 30% teman-teman semua. Asik kan tuh 30. Kampus saya tuh 20% teman-teman. 20% kampus saya tuh ya. Ini 30% teman-teman semua tuh. Ya, gitu. Asik teman-teman semua. Mantap nih. 30% mah masih bisa kutipan langsung lah gitu. Ya, aman lah pokoknya. Tapi ya itu ya teman-teman semua, yuk upload tugas satu baru saya kasih saran ya gitu. Jadi bagaimana saya ngebimbing ya, ya yuk kirim dulu tugas satu ya, nanti saya baru bisa komentarin sebenarnya apa sih yang yuk mau tulis. Walaupun misal Pak saya sebenarnya udah punya artikelnya Pak, saya mau cicil aja jadi tugas satu, tugas dua, tugas tiga, nggak apa-apa, nggak ada masalah teman-teman semua ya. Tapi pokoknya saya bakal komentarin tiap tulisan kamu. Ya gitu aja teman-teman semua ya, ini udah overtime, saya janjinya 1 jam ya. Saya titip aja pakai ini ya teman-teman semua ya. Saya juga yang semester kemarin itu teman-teman tuh ada yang nggak bisa menggunakan tool seperti ini teman-teman semua ya. Saran saya belajar teman-teman semua ya. Anda kan udah ada sebagian udah mau di akhir semester gitu kan, di akhir studi ya. Anda belajarlah menggunakan tools sitasi ini teman-teman semua, karena kuncinya di corporate juga ini sekarang sebagian ya itu dipakai teman-teman semua. Monggo teman-teman semua ya nih ya. Bahkan kalau di Menlay itu saya punya grup teman-teman. Ini kalau kamu ke bawah lihat, ini grup mahasiswa nih. Nah ini tuh mahasiswa tuh. Saya tuh bisa tahu gitu kan ya. Tapi kalau di UT saya nggak wajibin ya. Jadi kalau di kampus saya saya bisa tahu tuh mereka pada ngupload apa. Nah, ini nih, saya punya mahasiswa namanya Adika. Dia lah ngupload apa tuh saya tahu teman-teman semua. Saya sih pengennya begini sebenarnya. Cuma kan dari UT kita nggak ada kewajiban beginilah sebenarnya ya. Saya nggak mau ngebebanin kamu lagi lebih dalam. Anda juga banyak mata kuliah yang lain gitu kan ya. Nah, jadi kalau di kampus saya itu ada namanya grup teman-teman semua. Jadi saya bisa monitor tuh mereka ngupload apa, mereka nyari apa gitu kan. Ini kayak gini nih gitu kan. Oh, gitu kan si Aditya Nugraha Pratama, oh dia upload apa nih, oh gitu kan. Nah itu Agung, Agung apa nih itu gitu. Jadi saya bisa monitor mereka pada nyari referensi apa. Nah itu teman-teman semua, ini namanya grup risetnya lah teman-teman. Tapi ini memang dari fasilitasnya si Menlay biasanya itu anak-anaknya suruh nge-invite saya. Jadi nanti saya bagian daripada anggota mereka ya. Jadi saya bisa lihat mereka ngerjain apa gitu kan gitu. Saya senangnya begini sih ya. Tapi kalau di UT yang penting you nulis ya teman-teman semua. Saya nggak tahu aktivitas harian Anda seperti apa. Saya hafalnya Mas Adit itu yang di jalan tol. Kira-kira begitu teman-teman semua buat malam ini ya. Ada pertanyaan teman-teman semua? Ya, stop dulu ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan nih, ada obrolan ya. Ada pertanyaan. Sebentar. Nggak ada ya. Teman-teman, kalau memang nggak ada pertanyaan, ya wes, Bapak pamit ya. Saya pamit. Kita ketemu lain kali ya. Moga Anda sehat selalu. Oh, monggo Mas Adit masuk. Dari tadi saya tanya Mas Adit. Monggo. Suaranya kok nggak ada Mas Adit? Monggo Mas Adit. Saya nggak bisa dengar suara Mas Adit. Oke. Gimana Mas Adit? Kok suaranya nggak ada Mas Adit? Bapak Ibu yang lain bisa dengar suara saya teman-teman? Oh. Oh iya, berarti ya wes lah. Ya wes.
Alright, thank you Mbak Urisa, teman-teman lain ya. Yaudah Mas Adit, nanti kirim, maaf ya emailnya belum saya balas. Nanti saya juga kemarin belum sempat lihat lagi yang pesan di apa di aplikasi. Pamit ya teman-teman semua. Sehat selalu. Ini udah setengah 10. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.